Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Hari Minggu ya, jam 9 malam, gua rasa sih itu waktu yang bagus untuk bisa reaksi pandangan mata. Kita akan kembali bermain di kandang ya, menjamu Brighton Hove Albion. Sebenarnya ini sih kalau dibilang ya bukannya mengunderestimate atau meremehkan gitu ya. Ini sih tipe tim yang pas buat kita lawan gitu loh ya. Karena Brighton ini kan memang juga terkenal dengan tim yang sudah jadi sistemnya dan bermain dengan sistem, bermain dengan game plan yang sudah terpakem sama mereka dari pelatih-pelatih sebelumnya. Ya. Jadi tipe tim yang bermain dengan kontrol bola, ball possession, dan mempunyai dua winger yang bagus ya. Salah satunya adalah Mitoma, serta dengan mengandalkan ya pemerataan anggota timnya gitu ya, dengan mengandalkan benar-benar kerjasama tim gitu. Nah, ini yang sama lah dengan apa yang dilakukan oleh Arsenal dan juga dengan Liverpool ya. Bedanya kan mungkin kualitas pemainnya aja gitu ya. Apalagi Brighton ini tipe klub yang selalu pemain itu gampang keluar masuk gitu ya, based on data ya gitulah, yang dimana yang penting gue cari pemain dengan based on data cocok dengan sistem ini, gue ambil. Ini mau jual mahal ya, mau Caicedo kayak gitu kan, Alex McAllister, jual aja. Ada tim, ada pemain lagi ada. Jadi, tapi kan gue udah pernah bilang juga bahwa tim yang seperti ini biasanya emang ya nggak kemana-mana, bertahan di Premier League, iya bertahan di Premier League, tapi ya dalam posisi ya di situ-situ aja gitu, nggak ada sesuatu yang dia bisa melejit langsung juara Premier League. Itu sih kayaknya sulit gitu. Nah, Amorim memang nggak ada press conference ya berhubungan dengan game Brighton. Tapi kemarin waktu abis pertandingan dia sih sepertinya mengisyaratkan, memang bukan mengisyaratkan, ditanyakan juga kan sama jurnalis bahwa ini udah sampai menit ke 80 gitu ya. Kalau nggak kena amat, lu juga pasti nggak akan terjadi ini ya kedudukan 3-1 itu. Terus dia bilang, ya gimana lu buat persiapan ya besok ya dia bilang sih kita harus antisipasi gitu. Yang pasti sih ada beberapa pemain yang katanya butuh istirahat ya, khususnya Amad Diallo gitu ya. Kita sangat membutuhkan Amad Diallo untuk recover dan untuk mempersiapkan dia di game selanjutnya gitu. Ditanya ya kalau memang masalah capek sih dijawab sama dia, kalau masalah capek ya berarti kita harus improve dalam soal training gitu lah ya. Kadang-kadang recovery juga membantu pemain dalam recovery gitu. Dan gue harus membantu mereka karena ya dua pertandingan ini yang lawan Southampton sama Brighton ya ini adalah pertandingan yang berat juga gitu ya. Gak hanya apalagi lawan Arsenal kemarin, itu kan udah bukan menguras fisik sebenarnya, udah menguras mental kan, sampai 120 menit dan perpanjangan waktu, terus abis itu udah 190 menit plus perpanjangan waktu plus adu penalti, itu kan lebih capek gitu. Sedangkan sistem permainan Amorim, dia berharap bahwa anak buahnya itu lebih banyak menekan ya. Cuman kan lebih banyak menekan, ya itu dia, keletihan itu pasti ada gitu. Dengan keletihan itu kadang-kadang temennya jadi ada yang telat turun, kadang-kadang temen yang kayak Mainu lah kemarin, beberapa juga gue telat naik gitu. Nah ini yang kita harus manage dalam hal ini ya. Cuman ya itu ya harus berkorban dan kita harus terus
gue lihat dulu, dia bilang, kita akan lihat dan kita akan mengembangkan itu. Nah ini yang gue bilang, harusnya sih ya udah bener-bener ada rotasi ya, karena berbahaya juga kalau kita memaksakan satu pemain yang dalam posisi terus-terusan ya cedera. Itu kan yang paling kita takutkan kan, apalagi kita pernah mengalami yang sampai 65 kasus cedera. Gue rasa sih Amorim akan bermain seperti layaknya ketika melawan Arsenal ya, karena Brighton mungkin similar, hampir-hampir mirip. Bahkan Brighton sendiri belum pernah mengalahkan Arsenal gitu ya, bahkan menahan imbang Arsenal kemarin. Nah, ya Ruben Amorim harusnya lebih bermain untuk lebih smart lah ya, kayak tadi gue bilang. Kadang-kadang lu juga jangan terlalu baku gitu, jangan terlalu ngikutin pakem banget gitu. Apalagi menjadi seorang manajer ya, apalagi di Manchester United, harus ada sedikit modifikasi ya. Kalau dibilang ya masalah kedalaman squad lah, ya justrunya maka dari itu ya lu belilah pemain. Ini udah tanggal 17 kok belum ada kabar. Pertandingan besok, gua rasa sih kita harus berani untuk menyerang ya, harus berani juga untuk jangan mau sampai didikte abis oleh si Brighton, mewaspadai khususnya wingernya. Coba gue perkirakan mungkin ya, untuk susunan pemain, Andre Onana ya, kiper tetap dong, gila lo, double save lo kemarin tuh dia. Nah backnya ini kayaknya sih akan kembali ke 3 back tim inti nih, karena gue lihat kayaknya Lenioro main agak kewalahan, bisa jadi ya diistirahatkan atau belajar dulu lah gitu. Jadi Lisandro Martinez, Harry Maguire, dan Matthijs de Ligt. Untuk 4 di tengahnya, Diogo Dalot kayaknya udah bisa main ya, karena kan cuma 1 kali game suspend. Diogo Dalot mungkin di kiri, wingback kiri. Nah, atau kenapa sih udah kita coba aja dari awal deh Anthony jadi wingback kanan gitu loh. Terbukti kan kemarin, pemain yang sering lo hina-hina gitu. Ya memang momen yang dia udah depan gawang tuh malah dia pelan banget itu jadi ketangkep sama kipernya si Ramsdale. Ya itu emang lucu, cuman jangan sekali lagi gue bilang ya, berarti lu mesti nonton utuh dong gamenya. 45 menit babak kedua dia main itu dia justru membantu si Ahmad untuk lebih maju ke depan dan berani untuk bisa nusuk pertahanan. Nggak perlu Ahmad jadi pikirannya nggak perlu gue mesti ke belakang nih, gue mesti balik nih. Kalau jadi wingback kan begitu. Nah dengan munculnya Anthony, dengan adanya Anthony, padu mereka udah 7 gol total loh. Iya 7 gol. Kalau pas mereka main bareng tuh 7 gol ya. Tapi kan total di antara mereka berdua, kalau si ada Anthony atau si Ahmad itu setelah udah 12 gol. Yang lo ketawa-ketawain tuh, yang lo bilang gasing gitu ya, justru nggak ada tanda-tanda apa dia mau dijual segala macem. Penawaran ya ada, berita-berita penawaran ya biasa aja lah disebut gitu kan oleh jurnalis, tapi nggak ada tanda-tanda apa-apa. Justru dia sering dimainin kok. Kalau Casemiro tuh tanda tanya ya kan, kok nggak pernah dimainin, just Toby Collier yang dimainin. Nah sehubungan dengan Toby Collier, bagaimana kalau mungkin Amorim mengistirahatkan dulu Kobbie Mainoo. Nah, biarlah dia berduet dengan Manuel Ugarte. Kayak Manuel Ugarte mungkin lebih fresh ya, kemarin kan dia ditarik lebih cepat. Jadi Ugarte Collier di tengah. Gue pengen lihat juga agar Collier bisa berani lebih semakin banyak menit bermain gitu ya. Nah, karena kalau udah ada dua gelandang petarung di tengah ya, Amad Diallo sebagai penyerang kanan, Bruno Fernandes itu menjadi lebih bisa berfokus kepada tim penyerangan gitu. Nah untuk strikernya, gue tetap masih bisa mempercayakan Højlund gitu loh. Kok kenapa nggak Zirkzee main bagus? Ya kan Zirkzee bagus memang. Lulu aja semua yang kayaknya pengetahuan sepak bolanya minim atau gimana gitu ya, host gitu, pundit yang selalu ngomongin Zirkzee itu apaan sih? Ya lu berarti coba deh pengetahuan sepak bola lu gimana gitu. Gue bilang Zirkzee emang bagus, atributnya emang gitu. Ya dia sprint lari sama back yang nggak bisa. Gol pertamanya Ahmad itu kan dimulai dari bagaimana dia recovery bola.
dia recovery bola, melebar ke Ahmad. Ya, karena Ahmad dapat space gede, dia berani lebih maju. Karena dia udah di backup sama Anthony, sehingga dia bisa lebih punya keberanian untuk lebih maju, untuk lebih nusuk. Nah, dari Zirkzee awalnya. Tapi untuk striker gue tetap bilang sebagai starter si Højlund. Sebenarnya Højlund itu mainnya fisik memang, tapi kalau lo lihat dia untuk dia sebentar ini banyak nggak dapat suplai bola sih. Dia nggak dapat suplai bola, gitu loh. Harusnya dia kan menjadi target man kan, dengan 3-4-3-nya Amorim kan. Semua pemain yang berada di posisi itu semua adalah menuju target man ya, sama lah kayak waktu pas di Sporting Lisbon, semua itu mengarah untuk memberi suplai pada Gyökeres. Højlund ini jarang mendapat suplai ya, kemarin mungkin karena juga Amadnya menjadi wingback, Garnacho-nya Yelto sendiri, Garnacho. Bruno kayaknya lebih banyak menutupi kekurangannya Mainu. Dia sendiri juga akhirnya nggak dapat bola, akhirnya masukin Zirkzee untuk membuka tuh yang di tengah-tengahnya itu tuh, di lingkaran tengahnya itu masukinlah Zirkzee. Jadi tetap menurut gue si Højlund menjadi starter. Kita di posisi 12 dengan kemenangan ya, seharusnya sih kalau ngelihat lawan-lawan yang lain mestinya kita bisa, kalau meraih poin penuh ya, kita bisa tembus 10 besar nih seharusnya nih ya. 29 sekarang. 26 posisi ini kita. Oh belum. Kalau misalnya kita menang pun kita masih posisi 11 ya. Karena terpaut dengan peringkat 10 itu kita 4 poin. Aduh, berat banget ya. Apa? Step by step, one by one gitu ya. Minus goal difference pun juga ada -3 gitu kan, udah mulai semakin kecil. Kita nggak pernah menang lawan Brighton di Old Trafford selama 2 tahun berturut-turut ya, zaman Ten Hag. Jadi pertandingan terakhir pun kita kalah waktu musim ini. Semoga Onana bisa clean sheet, kebobolan amit-amit. Kemarin itu kan tadi pagi itu kan kebobolan juga karena gol bunuh diri Ugarte ya. Ya 2-0 lah menang. Kasihlah kepercayaan diri bertambah untuk para fansmu ini, apalagi besoknya Senin lagi, dapetnya hari Minggu lagi. Itu aja sih. Oh ya, by the way, selamat buat our legend Ole Gunnar Solskjaer yang menjadi, dan here we go ya, menjadi pelatih Besiktas. Jadi ada 2 mantan pelatih Manchester United itu, si Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer. Dan ya kita doakan aja Ole, semoga dia bisa semakin sukses di Besiktas ya, memberikan yang terbaik, memberikan bukti gitu loh bahwa dia juga bukan seorang supir angkot gitu yang lo hina-hina gitu ya, yang lo dengerin orang yang bukan fans Manchester United terus lo ikut-ikutan menghina-hina dia gitu. Gue penjas lah, apalah, supir angkot lah. Oke, sampai itu aja bahasan kali ini di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.